Pak Peri, Ibu, Bapak-bapak, dan hadirin hadirat sekalian, kalau kita lihat dari sekian banyak ayat-ayat yang mengandung doa dalam Al-Quran, baik doa dari Nabi Ibrahim atau bahkan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ibrahim bahkan lebih banyak lagi, dan mungkin Nabi yang paling banyak doanya yang dimuat dalam Al-Quran. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, dan banyak lagi yang lain. Doa Nabi Musa, doa Nabi Syuaib, doa Nabi Saleh. Ternyata dari semua doa itu, kata para ulama, ada doa yang disebut dengan doa sapu jagat. Doa sapu jagat itu doa pada ayat 201 dari surah Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya ingin menyampaikan 3 hal saja pada malam hari ini. Yang pertama, saya mengajak kita untuk mengingat doa iftitah kita, yang dalam satu riwayat itulah yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW setelah beliau bertakbir di dalam sholat beliau. Dalam doa iftitah itu ada ikrar kita. Dan ikrar ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu sesungguhnya berakar dari ayat 165 dari surah Al-An'am, yaitu ikrar dari Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanyalah kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam. Nah, para ulama menyampaikan, Bapak Ibu, doa iftitah itu sunnah, tapi diletakkan di awal sholat untuk pengingat dan peneguh orientasi. Jadi setelah takbir Allahu Akbar, kata para ulama, kita perlu disadarkan bahwa semua gerak langkah kita dalam kehidupan itu adalah sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita, mati kita, dan semuanya. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu menunjukkan bahwa seluruh kehidupan kita adalah ibadah, dan keseluruhan dari ibadah kita itulah hidup kita. Jadi tegas sekali kalau kita baca di dalam tafsir Al-Quran, ketika Allah mengawali satu ayat itu dengan kata kul, itu artinya substansinya itu penting betul untuk manusia. Ketika Allah misalnya mengatakan kul huwallahu ahad, itu berarti kita difahamkan betul bahwa asas kehidupan itu tauhid. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali satu ayat dengan kata kul, katakan, itu artinya substansinya sangat penting. Maka di dalam Islam, Bapak-bapak dan Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu juga lebih mengerti dan lebih paham dari bacaan-bacaan, dari penghayatan dan pengamalan, bahwa seluruh aspek kehidupan kita itu tidak lepas dari nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita gunakan, Bapak-bapak Ibu, katakanlah kotak yang dibuat oleh para ulama. Jadi dalam Islam itu ada kotak akidah, ya. Itu seperangkat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncaknya itu adalah 6 rukun iman. Lalu ada kotak ritual ibadah. Itu puncaknya adalah 5 rukun Islam. Lalu kotak yang ketiga
itu muamalah yang mencakup seluruh aktivitas kemanusiaan kita. Ya, hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan diri kita sendiri, bahkan hubungan kita dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita bahkan dengan makhluk-makhluk Allah selain manusia, itu masuk dalam muamalah. Nah, di dalam 3 kotak ini semuanya itu mengandung makna ibadah. Jadi tidak ada aspek yang yang ada dalam kehidupan yang lepas dari ibadah. Ketika kita proses dengan baik, maka dia menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di ruang akidah, di ruang ritual ibadah, maupun di dalam ruang muamalah. Nah, itu yang pertama yang ingin saya ingatkan kepada kita semua. Karena itu setiap kali kita sholat setelah majelis ini, Bapak Ibu, saya mengajak untuk kita baca pelan-pelan doa iftitah itu. Ya. Doa iftitah minimal 5 kali sehari semalam kita baca dalam sholat-sholat wajib kita, belum dengan sholat-sholat sunnah kita. Jadi pelan-pelan kita baca, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan. Nah, karena itulah ya, di dalam seluruh katakanlah penjelasan dari Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dakwahnya selama hampir 23 tahun, 13 tahun di Mekah maupun 10 tahun di Madinah. Kalau kita lihat dalam semua aktivitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu memuatkan ya, nilai-nilai ibadah itu. Jadi dalam bentuk secara verbal Nabi ingatkan kepada para sahabat di dalam mengerjakan apapun, bahkan hal yang remeh sekalipun, ya. Bahkan hal yang katakanlah sifatnya biologis, sifatnya instinktif, tapi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian dibahasakan dengan bahasa spiritual, dengan bahasa menjadi ibadah. Ya, bahkan dalam dalam bentuk yang mungkin agak aneh gitu, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa pada pasanganmu itu ada ibadah. Lalu sahabat kan bertanya, maksudnya apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ketika engkau meletakkan hawa nafsumu di tempat yang salah, bukankah itu maksiat? Gitu. Kemudian sahabat mengiyakan. Lalu Rasulullah SAW sampaikan, sebaliknya, ketika engkau meletakkannya pada tempat yang baik, maka itu adalah ibadah. Jadi hal yang bahkan sesuatu yang sangat instinktif pun sekalipun, ketika seseorang sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kemudian dia bisa menjadikan itu sebagai ibadah. Nah, itu yang menurut saya penting untuk saya ingat ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara juga mengingat bahwa ikrar kita, keseluruhan dari kehidupan kita sesungguhnya harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita lihat bapak-bapak dan ibu ya, di dalam Al-Quran, dalam hadis, ini meneguhkan yang pertama untuk memperkuat penegasan kita bahwa hidupku, matiku, salatku, ibadahku lillahi ta'ala. Maka Islam meletakkan segala sesuatu itu dalam keutuhan dan keseimbangan. Karena itu seorang muslim yang baik, seorang yang abid ya, bimakna hu al-hakiki, orang yang ahli ibadah dalam maknanya yang utuh kata para ulama,
itu ternyata bukan hanya orang yang lancar ritualnya, bukan hanya orang yang katakanlah fasih zikirnya, ya, tetapi juga orang yang mampu memakmurkan kehidupan dunia ini dengan cara-cara yang baik. Nah, Pak Peri, Ibu, Bapak-bapak, dan hadirin-hadirat sekalian, kalau kita lihat dari sekian banyak ayat-ayat yang mengandung doa dalam Al-Quran, baik doa dari Nabi Ibrahim atau bahkan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ibrahim bahkan lebih banyak lagi, dan mungkin Nabi yang paling banyak doanya yang dimuat dalam Al-Quran, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, dan banyak lagi yang lain. Doa Nabi Musa, doa Nabi Syuaib, doa Nabi Saleh. Ternyata dari semua doa itu, kata para ulama, ada doa yang disebut dengan doa sapu jagat. Doa sapu jagat itu doa pada ayat 201 dari surah Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami dalam hidup dunia ini kebaikan, dan berikanlah kami dalam hidup akhirat nanti kebaikan, dan lindungilah kami dari api neraka. Dulu ada sahabat, usianya paling panjang. Jadi sahabat-sahabat yang lain sudah meninggal, dia masih hidup gitu. Namanya Anas bin Malik. Karena dia sahabat yang tersisa, maka generasi setelah sahabat yang namanya tabi'in itu beramai-ramai datang ke beliau. Ya, kalau bahasa kita tabarukan, ya, ngalap berkah. Ini mumpung ada sahabat Nabi masih hidup yang tersisa, yuk kita datangi, kita minta doa. Maka beliau itu nggak pernah sepi rumahnya. Jadi semua orang yang punya hajat, entah dalam masalah keluarga, bisnis atau apapun, itu datang kepada Sayyidina Anas bin Malik. Anehnya Bapak Ibu, semua yang datang dengan 1001 masalah itu didoakan dengan doa yang sama. Jadi doanya pakai doa 201 ini, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada yang nanya kemudian, Syekh gitu kira-kira ya, Kiai gitu, emang nggak ada doa yang lain? Kok masalah rezeki doanya itu, masalah berantem sama tetangga lah, katakan masalah pekerjaan, masalah segala macam, kok doanya sama? Apa kata Sayyidina Anas bin Malik kepada muridnya itu? Memangnya ada, ya, apakah ada yang lebih mulia lagi dari doa ini? Doa mendapatkan keutuhan kebahagiaan. Apakah ada yang kita minta yang lebih dari selamat di dunia, selamat di akhirat, dan dilindungi dari api neraka? Dan ingat muridku, nah ini saya garis bawahi ungkapan dari Anas bin Malik, bahwa doa ini mencerminkan keutuhan, keseimbangan, dan kesempurnaan Islam. Nah, dengan kata lain, Sayyidina Anas bin Malik ingin menyampaikan kepada kita bahwa doa sapu jagat ini memberikan kepada kita dua tanggung jawab yang sama-sama pentingnya, memakmurkan kehidupan dunia dan berikhtiar dengan itu untuk mendapatkan keselamatan dalam kehidupan setelah dunia, kehidupan di akhirat.